Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda. Getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Dengan dirinya. Wah, ya ampun. Anak-anak sekarang ini susah banget dibilangin loh. Iya, woi, tenang. Udah tawurannya udah. Ayo balik kelas, balik. Kamu kayak mereka nggak suka tawuran? Anak baik. Oh, anak baik. Nggak pernah sekolah? Tapi pernah sih. Oh, pernah? Hah? Cuma nonton doang di belakang, takut di. Oh, pernah. Oh, ikut tawuran tapi di belakang ikut doang. lari-lari doang. Oh, lain kali jangan gitu. Nggak mau lagi. Ikut tawurannya dong. Jangan ya. Wah, nggak beres nih anak-anak sekarang nih. Biarin dulu. Anak-anak sekolah, kalau misal anak-anak sekolah itu ya kewajibannya sekolah. Kalau nggak bisa ngontrol emosi ya jangan pakai kekerasan. Ya mungkin bisa diobrolin gitu loh. Wah, ini kok kliniknya sepi? Pak dokter mana? Pak dokter tadi lagi keramas. Wah, Apa? Pak Lagi banyak pasiennya. Kamu masih beng? Pak dokter kemana katanya keramas? Tadi malam keramas. Oh, ngapain? Ya mandi lah gerak. Oh, sama apa? Ada lah. Oh, dok, Kenapa? Aku tuh- Kenapa lagi? Setiap hari profesi lu banyak amat kayaknya ya. ya kan kamu tahu aku Hari ini punya apa ini program ceritanya? baru untuk bikin sekolah untuk anak-anak Oh, di gitu. sekitar rumah. Aku lagi ngumpulin anak-anak. Yo sekolah gitu. Oh, jadi pada punya sekolah. Iya. Enak Healthy banget ya Friends. bikin sekolah. Udah disapa Healthy Friends-nya. Oh, belum. Sibuk mulu Ya. sih. Hai Healthy Friends. Halo. Apa kabar? Baik lagi di Dokter Bilang. Senang pasti sehat. Oh, yang nonton. Healthy Friends
Friends. Ini episode keberapa sih? Oh, udah banyak kan Udah stripping banyak, kita. Bang. Oh, Jadi iya, kita nggak tahu udah episode berapa. Ini sekarang udah pakai baju jas, pakai celana rapi. Ya kan Pusingnya namanya hari ini pusing sekolah, punya sekolah baru. namanya guru ya, pengen anak muridnya itu bisa nurut sama gurunya. Oke. Tapi hari ini nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka ini tawuran. Heeh. Mereka tawuran, cuman gara-gara sepele. Apa tuh gara-garanya? Ya, lewat depan sekolah, motornya breng breng breng. Kan Oh, jadi emosi. emosi, padahal kan nggak ngapa-ngapain. Mungkin ternyata gasnya kabelnya putus. Iya. Terus akhirnya emosi. Balas Balas. lempar pot bunga. Oh, lempar. Tadinya mau dilempar. Oh, kepala TU mau dilempar. Terus akhirnya berantem, sekolah libur. Ya, aku tadi udah Tapi kan Mas melerai. Ibeng juga pasti pernah tawuran kan? Pernah tawuran nggak dulu? Ya pernah. Ini berarti karma, giliran udah jadi guru dibalas sama muridnya berarti. Nah, terus gimana dong? Aku nggak ngerti. Aku udah menerapkan bagaimana cara mendidik anak di zamanku. Gimana dulu pas zamannya Mas Ibeng? Ya aku kasih tahu, aku teriak-teriakin. Aku bengok-bengokin gitu Aku lupa maksudnya di ya. tonton nasional. Aku mau bilang bengok-bengok. Nggak Aku apa-apa. udah teriak-teriakin, aku udah tegesin gitu. Ternyata karena dulu aku kan pasti kalau misalnya melakukan sesuatu yang salah, aku marahin kan. Aku dimarahin. Oh, jadi udah dimarahin tetap nggak bisa. Dimarahin. Tadi udah marah-marah Pukul, terus udah nggak bisa. marah-marah tetap nggak Tetap tawurannya tetap terus ya. Tetap terus. Mungkin emang kayaknya zaman sekarang tuh udah nggak bisa dimarah-marahin kali. Oh, gitu ya? Kayaknya begitu. Kayaknya sekarang tuh Harus disesuaikan sama zaman. pasien-pasienku juga anak-anaknya tuh kayaknya sama orang tuanya tuh nggak dimarahin, tapi malah manut loh anaknya loh, patuh. Mungkin emang nggak boleh dimarah-marahin. Ada caranya kali ya? Ada. Kayaknya kita harus belajar yang lebih kini kali ngajarin anak. Kamu punya narasumber lagi nggak yang bisa Ada. ngebantuin kita buat memecahkan Hits, diam. Saya punya kantong Doraemon. Jadi Untung nggak- apapun yang kalian butuh, saya punya. Untung nggak nyentuh loh. Kan nggak boleh nyentuh lagi COVID. Kena droplet loh. Mau belajar Boleh, yang ada. lebih benar. Benar. Benar ya. Siap. Healthy Friends di rumah juga jangan kemana-mana karena pasti yakin banget di rumah juga punya anak bandel, punya anak yang Di gak luar nurut. ya nggak gitu juga. Iya pasti, gue mau udah yakin banget. Oke, ya. Di Healthy Pasti Friend ada. ya. Jadi biar kita bisa benar ngajarin Ya. anak, jadi nggak salah-salah mulu. Abis ini aku akan datengin ahli parenting, psikolog, anak yang khusus banget nanganin anak nakal seperti Mas Ibeng juga. Jadi jangan kemana-mana, tapi dokter bilang. senang-senang pasti sehat. Balik lagi di dokter bilang Senang-senang pasti sehat. Lo tuh colong start lu, harusnya gue. Gak apa-apa. Soalnya aku udah pusing banget ngurusin anak-anak muridku itu yang udah aku kasih tahu. Ntar dulu, hari ini jadi kepala sekolah apa gimana sih? Iya, kan ceritanya saya kepala sekolah udah ceritain dari awal segmen Oh, satu. iya, Udah cerita. iya, Kan aku iya, tadi iya, habis iya. melerai, aku udah bilang. Ah. Nah, ini perkembangan apa namanya? Psikologis anak sekarang itu kan berbeda dengan Betul. anak-anak zaman kita kan. Benar. Ya kan? Nah, anak-anak sekarang ini nih dicolek dikit emosi. Emosi. Ya kan? Makanya kayak tadi gue bilang kan, hari aku tuh udah nyiapin banget yang spesial untuk bisa membantu Anda. Oke. Ya kan? Ya. Ini udah pakai pokoknya pasti kelar Ya. deh masalahnya ya. Langsung aja ya. Boleh, Langsung boleh. ya. Udah calling soalnya sama tim nih. Kenalin dong. Kenalin ya. Halo Bunda Wening, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wening apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Bunda kayaknya udah makin cantik, makin lupa sama aku ya, nggak pernah ke klinik ya. Emang Makin glowing ya. Kalau udah nggak glowing, baru ke klinik biasanya emang. Nah, nunggu nggak glowing. Bunda kerjaan lancar Bunda? Alhamdulillah, lancar jaya. Alhamdulillah. Udah dikit. Siap. Alhamdulillah. Kalau cicilan lancar? Nah itu masalah. Sama dok. Sama Bunda. Ya. Bun, kali ini aku mau konsul sama Bunda nih. Jadi Ya. aku punya teman, ini namanya Mas Ibeng. Mas Ya. Ibeng ini kan baru bikin sekolah internasional. Ya. Tapi langsung jadi kepala sekolah. Iya, Nah, sayangnya karena dia langsung jadi kepala sekolah, jam terbangnya kurang banget, Bun. Akhirnya hari dia stres Oh, gitu banget. ya. Banyak murid-murid yang tawuran, banyak murid-muridnya yang bandel, bolos, bahkan beli soal.
Aduh, Waduh. kasihan deh. Jadi Iya. Serem amat. apalagi kan Iya. sekarang wisudanya online kan, Bun. Langsung pada beli paket, Iya. langsung wisuda. Makanya Mas Iben pusing banget nih. Gitu. Nah, pertanyaan yang pertama nih, Dia mau nanya Bunda. apa? Cepat, sama Bunda. Gimana sih cara mengetahui pendidikan karakter anak apa yang sesuai untuk anak dan zamannya? Biar nggak Oke. salah, biar nggak salah sekolah, nggak salah kasih Mendidik. pendidikan, nggak salah ngarahin cita-cita. Tuh Ya. sebenarnya tuh basicnya orang tua butuh tahu apa sih, Bun? Oke. Keburu mau meeting. Nah, sebagai awalan kita harus tahu dulu gitu kan karakter itu apa. Jadi ada dua hal di sini. Ada karakter, ada kepribadian. Oke. Nah, kalau karakter itu diturunkan. Jadi dia dapat dari orang tuanya. Kalau kepribadian itu dipengaruhi sama lingkungan. Dikuatkan atau dilemahkan sama lingkungan. Nah, artinya seorang manusia itu nggak bisa lepas dari pengaruh lingkungan. Ya. Nah, lingkungan yang paling dekat itu apa? Yang paling dekat itu keluarga. Jadi kalau misalnya tadi curhatannya siswa ya kan dia udah masuk sekolah gitu kan. Berarti di sini ada pengaruh keluarga juga gitu. Ya. Kalau misalnya usianya di bawah 7 tahun itu pengaruh keluarganya lebih besar. Nah, Oke. kalau di atas itu bisa dikatakan sekolah itu dapat anak dia sudah polanya tuh udah jadi gitu kan. Oke. Itu keluarga. Nah, Ya, ya. untuk itu harus ada kerjasama nih. Kalau anaknya di sekolah, anaknya di rumah, berarti orang tua sama pihak sekolah harus kerjasama, nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Kalau mau kerja sendiri-sendiri repot. Gurunya mau benerin siswanya, di Orang rumah tuanya polanya enggak. beda. Oh Jadi iya, iya, iya. yang tips yang pertama itu harus sama pola asuhnya. Gitu. Hmm. Artinya ada komunikasi, kalau perlu ada pertemuan antara murid dan antara orang tua murid dan guru ya. Iya. Tapi Harus itu. atau bisa juga gini ya Bun kali ya, kalau emang di rumahnya karakternya sangat Jawa sekali, nggak perlu sampai internasional banget kali ya, takutnya jomplang gitu juga bisa nggak sih Bun ngaruh? Misal anaknya tuh sangat Indonesia banget, sangat Jawa, tata krama dan lain, tapi di sekolahnya kok karakternya terlalu internasional, jadinya tuh belajar di sekolah sama di rumah tuh jadi beda banget. Itu pengaruh juga nggak Bun kira-kira? Sebenarnya gini sih, sebenarnya karakter itu kan universal ya. Kesopanan itu kan sebenarnya universal. Ya. Mau internasional, mau Jawa, mau suku mana, kan kita semua mengajarkan kesopanan sama Betul. anak-anak. Nah, jadi artinya tuh nggak bisa juga kayak dipisahkan. Oh, kalau misalnya kita tatanannya Jawa, jangan sekolah di internasional. Oh, Karena oke. internasional juga pasti mengajarkan karakter yang Ya. yang bagus juga gitu kan. Nah, jadi karakter itu sebenarnya universal, bisa didapat di mana aja. Nah gitu. Oke. Kalau kayak tadi Bunda bilang, kalau udah 7 tahun ke atas mungkin lingkungannya udah kebentuk banget Bun, ya kan udah susah gitu. Terus berarti apakah akhirnya, apa yang udah terjadi kalau udah terlanjur nih kan healthy friends di rumah juga mungkin anaknya ada udah 7 tahun, 10 tahun, tapi baru ngeh nih, oh iya anaknya udah agak susah dibilangin gitu. Itu akhirnya mereka mesti gimana tuh Bun? Jadi sebenarnya yang lebih susah itu kalau udah lebih dari 14 tahun. Oke. Kalau misalnya, jadi kan kita baginya 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Ya. Jadi 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. Nah setelah 7 tahun kedua ini loh, karena anak-anak ini sudah pinter main sendiri, sudah pinter sosialisasinya udah lebih luas lagi kan. Jadi Ya. artinya pengaruh dari rumah itu kan lebih kecil, pengaruh sekolah itu lebih kecil, jadi lebih dia dapat pengaruh yang lebih gede lagi. Apalagi kalau tadi disambungin sama gimana mendidik anak zaman now. Ya. Kita nggak usah keluar aja, kita cuma pegang gadget, kita sudah tahu banyak tentang kehidupan sosial di luar kan. Ya. Iya. Nah, makanya yang paling penting itu sebenarnya 7 tahun pertama sama 7 tahun kedua itu harus kuat banget loh. Oke. Itu yang harus kuat banget. Golden time-nya justru di situ ya 14 tahun pertama Iya. ya Bun ya. Nah, kalau sudah terlanjur tadi kan Iya, gitu kan. iya, Kalau iya. sudah terlanjur gimana gitu. Sebenarnya kalau dalam parenting atau pengasuhan itu kita jangan sampai bilang sudah terlanjur. Tapi kalau kita bilang sudah terlanjur kita nggak mau usaha. Gitu. Oke. Kalau lebih sulit iya. Saya tidak menafikan itu ya. Ya. Makanya kerja keras orang tua itu sebenarnya di 14 tahun pertama. Nah kalau sudah terlanjur nanti 14 tahun, setelah 14 tahun ada masalah, Ya. ini orang tuanya akan bekerja keras di 7 tahun ketiga. Makanya jangan sampai kita justru bekerja keras di 7 tahun ketiga, kerja kerasnya di
7 tahun pertama, 7 tahun kedua. Karena nanti kita lebih santai, karena udah kuat banget kan. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya itu terjadi, ya harus minta bantuan orang lain kalau kita nggak bisa menyelesaikan sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya, nah ini yang penting gitu. Orang tua kadang-kadang berpikir Ya. kalau anaknya bermasalah itu bukan karena dia gitu. Padahal ketika terjadi sesuatu di usia belasan, itu ada kontribusi di pengasuhan sebelum usia belasan. Oke. Nah kalau terjadi masalah di situ, orang tua jangan langsung ngelemparin ke orang lain. Suka datang ke saya, Bunda, tolong dong anak saya bermasalah. Ya. Dan biasanya gini, kalau anaknya dianggap bermasalah, orang tuanya dulu yang konseling gitu. Artinya orang tuanya merubah diri dulu, baru merubah anak gitu dong. Karena emang pengaruh orang tua cukup begitu besar ya, Bun. Tadi kalau Bunda ngomongnya gadget di awal, sesignifikan apa sih akhirnya pengaruh gadget ke pertumbuhan anak, Bun? Kalau kita ngomonginnya zaman now yang dominasinya adalah gadget, semuanya by online gitu, Bun. Dikit-dikit handphone. Ini anaknya Mas Ibeng dari sekarang udah main saham kan di handphone kan? Wah, jangan kan main saham. Iya, udah jual beli handphone udah. Gimana tuh, Bun? Kalau misalnya pengaruhnya ada, tapi kalau dibilang satu-satunya atau faktor tunggal saya nggak setuju. Oke. Karena teknologi itu kan yang nyiptain manusia ya. Jangan sampai kita itu jadi bumerang buat kita sendiri. Dan kita tuh jangan sampai mengambil hitamkan teknologi. Oh, gara-gara handphone nih, gara-gara gadget anak gua kayak gini. Padahal bisa jadi bukan itu gitu loh. Bisa jadi kenapa dia tidak bisa memanage pakai handphone? Kenapa dia tidak punya kemampuan menahan? Jadi misalnya disuruh pakai handphonenya sehari 3 jam. Kok nggak bisa nahan juga? Ini kan ada masalah di pengasuhan sebenarnya. Bukan di gadgetnya ya. Ada pengaruhnya, tapi bukan faktor tunggal. Karena pasti itu ada sisi baik dan buruknya. Baiknya juga, kita sekarang bisa kayak gini kan karena teknologi juga kan? Enggak. Nah, kan kita nggak bisa nyalahin 100% gitu kan. Nah itu, tapi kalau saya mau kasih tips, sebenarnya yang menjadi kunci ya di sini ya. Mau tahu teknologinya mau kayak apa, mungkin udah virtual banget kita main handphonenya udah tangannya udah begitu-begitu udah nggak pegang barangnya gitu ya. Itu tipsnya adalah yang pertama harus ada hubungan yang dekat antara orang tua sama anak. Dibangun hubungan yang dekat. Bonding gitu ya, Bun ya? Bonding. Nah, setelah hubungannya dekat, kemudian harus hangat. Jadi kalau cuma dekat kok tapi nggak hangat, nah itu juga. Gimana tuh, Bun? Dekat dan harus hangat tuh how to-nya tuh gimana? Gimana, Bun? Bisa dekat dan hangat? Jadi kalau misalnya dekat nih, kan tadi dibilang anak sekarang itu beda sama anak dulu kan gitu kan? Iya. Nah, beda karena jelas zamannya beda. Kemudian usia kita, tingkat pendidikan kan beda. Nah, itu mempengaruhi. Nah, gimana kita bisa dekat sama orang yang kondisinya, latar belakangnya beda gitu kan? Nah, berarti harus ada yang namanya pacing. Kalau spellingnya tuh P-A-C-I-N-G. Pacing. Pacing itu berusaha untuk menyamakan. Nah, siapa yang menyamakan? Orang tua yang menyamakan. Nggak mungkin anak yang mengikuti orang tua. Adjustment ke orang tua, iya. Karena kita udah pernah jadi anak gitu ya. Nah, kita yang adjustment ke anak. Gimana sih cara menyamakan? Secara tidak langsung sebenarnya manusia itu ketika pengen deket, dia nyari kesamaan. Contoh ya, saya kalau lagi ngantri di tempatnya dokter, ada beberapa orang saya belum kenal kan. Terus supaya saya ngomongnya bisa nyambung, saya biasanya nanya, rumahnya mana Mbak? Kan gitu. Oh, rumah saya di A. Terus saya nyari, oh ada saudaraku loh tinggal di A. Saya nyari kesamaan terus. Kalau nggak ada, di A itu ada resto ya, enak tuh saya pernah makan, nyari kesamaan terus. Oh, yang dekat masjid itu ya, gitu kan? Pasti kan gitu. Iya, walaupun nggak pasti ada perumahan kan pasti ada masjidnya ya. Ternyata basa-basi itu punya teori yang oke ya, aku baru ngeh. Sama bakul dawet mananya gitu. Nah, Iya. misalnya nggak ada kesamaan kan. Betul. Sepatunya bagus ya, beli di mana? Oh, saya suka belanja di situ juga. Cari terus pasti kesamaan. Poin itu yang sebenarnya jarang dilakukan kepada anak berarti ya, Bun ya? Iya. Mencari kesamaan. Sebenarnya itu supaya nyambung. Betul. Supaya nyambung gitu. Jadi cari misalnya nih, anaknya hobinya apa? Ya orang tuanya harus tahu tentang hobi itu. Anaknya hobinya futsal, tapi ibunya bilang futsal itu apaan sih? Buang-buang energi, buang-buang tenaga. Jadi nggak deket ya, karena anaknya jadi nggak cerita tentang berarti Bunda
mengajarkannya, oh aku juga dulu suka nonton YouTube kayak kamu, tapi dulu nontonnya cuma tiap hari Minggu, misalnya gitu-gitu ya? Atau cara kan nggak boleh tiap hari kan nggak juga kan? Nggak boleh langsung ngelarang gitu kan Bunda ya? Pura-pura keren dulu gitu. Oh, iya. Harus bilang pura-pura keren dulu. Keren ya, apa sih yang kamu senengin dari situ? Apa yang bikin kamu seneng? Jadi anak itu nanti ngerasa, oh dia bisa pahamin apa yang aku pikirin ya, kayak gitu. Nah, Oke. justru jangan bandingin Mas, jangan bandingin kayak, Oh, ayah dulu nontonnya ini, kamu ini dong. Nanti dia bilang, ayahnya kan jadul. Iya. Iya. oke. Bun, kalau akhirnya ngomongin tadi bermain handphone berlebihan, berarti kan juga pengaruhnya ke nakal tadi ya Bun ya. Nah, kira-kira sampai kapan kita mesti menganggap bahwa kenakalan itu wajar, sampai batas apa? Kan katanya kan suka bilang anaknya masih explore, biarin nakal-nakal sedikit, nggak apa, suka banyak yang bilang gitu kalau emak-emak gitu ya. Nah, kapan akhirnya, oh ini nakalnya udah keterlaluan nih, harus dikasih tindakan sesuatu. Nah itu pas kapan kira-kira kita orang tua punya kontrol untuk itu? Nah ini kadang-kadang yang bikin bias dan blur itu adalah ketika anak banyak gerak dibilang nakal. Ya. Padahal kan sebenarnya itu bukan nakal kan, tapi dia aktif, dia explore gitu. Kalau misalnya definisi nakal ya dia sudah sampai merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Bahkan kalau ada istilah dalam psikologi itu delinquen. Delinquen itu nakalnya udah sampai kriminal gitu. Jadi udah sampai dia bisa dikasih tindak pidana gitu kan. Itu namanya nakal. Tapi kalau cuma dia loncat-loncat, dia lari-lari, bahkan ketika orang tua mau memahami ya, itu bagian dari aspek perkembangan loh. Anak itu dibilang kan orang tua kadang-kadang risih ya, lihat anaknya lari-lari. Ya kamu tuh diem gitu kan. Yang lihat aja capek, berarti jangan lihat dong biar gak capek kan gitu. Padahal anak lari, anak loncat itu aspek perkembangan psikomotorik kasar. Kalau anaknya suruh diem terus kan ototnya nggak terasa, nggak terstimulasi dan dokter pasti tahu juga kan. Padahal kita bisa kuat kayak gini karena otot kita terstimulasi gitu. Jadi harus tahu dulu, harus bisa memisahkan definisi nakal itu sebenarnya apa sih. Jangan sampai sedikit-sedikit kita bilang anak kita nakal gitu ya. Jadi nakal itu kalau sudah sampai merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, dan sudah masuk ke tindak pidana itu baru namanya nakal. Oke. Bunda maaf tadi pas Bunda jawab kan sinyalnya keputus gitu. Saya ulangi pertanyaan yang tadi ya Bunda ya. Jadi soal jadi kayak misalnya aku mengasuh anakku kan nak ayah juga dulu suka nonton YouTube kayak kamu, ya kan? Ya. Tapi ayah nonton YouTube-nya tiap hari Minggu, ya gitu gimana dok? Bunda. Iya, jangan membanding-bandingkan atau kita berusaha memasukkan nilai dengan bernostalgia apa yang sudah kita lakukan dulu. Karena kita nggak bisa kan harus bandingin, harus apple to apple kan? Karena zaman kita kan sama zaman anak kita sekarang kan beda gitu kan. Iya. Misalnya kita bilang, kamu tuh kok YouTube kan terus sih? Zaman ayah tuh udah waktu kecil nggak YouTubean loh. Ya iyalah zaman ayah nggak ada YouTube. Misalnya kayak gitu kan. Iya kan masih pakai Nokia 3310 malah ketahuan kalau ayah bohong ya. Ayah kapan YouTubean ya? Emang ayah lahir bareng sama aku. Gitu malah ntar. Maka itu. Jadi kita nggak bisa ngebandingin gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita tadi pasting dulu, deketin dia dulu. Nanti kalau kita sudah deket, maka bukan kita nggak ngasih nasihat loh, tapi nasihat kita itu akan terasa manis seperti coklat. Tapi kalau kita nggak deket, nasihat itu pahit, itu apa sih lo kan gitu. Iya. Berarti cluenya adalah dekat dan hangat ya Bun ya? Yes. Dekat gitu. dan hangat. Oke. Baik. Bunda, terlepas dari tadi kegalauan Mas Ibeng, ternyata banyak healthy friends juga yang di rumah yang punya kegelisahan yang sama. Jadi ada beberapa pertanyaan dari netizen yang akan aku tanyain ke Bunda ya. Ya, ini dari @diansp08. Halo Dokter Yusri dan Mas Ibeng, sebagai karyawan swasta yang sering ditugaskan keluar kota, interaksi saya dengan anak sangat kurang. Adakah tips agar saya tetap dapat mendidik karakter anak meskipun jarang bertemu? Terima kasih Dok, Mas Ibeng. Ada yang namanya special time. Oke. Jadi kalau misalnya kita secara kuantitas nggak bisa memenuhi, kita pakai special time. Special time itu apa? Special time itu just you and me. Jadi kalau misalnya anaknya 3 atau katakanlah anaknya 2, si ibu sama si sulung berdua tanpa adik
luangkan waktu berdua. Karena apa? Nanti jelas ngobrolnya ya cuma berdua, bercandanya ya cuma berdua. Tapi kalau kita langsung tiga orang, nanti coba ada yang diperhatiin. Salah satu mungkin dia nggak aktif gitu kan. Nah, tapi kalau anaknya diem pun ketika cuma berdua, dia otomatis akan back off gitu. Itu namanya special time. Dan nanti gantian sama anak yang kedua tanpa anak yang pertama. Berdua aja, itu namanya special time. Jadi dia selalu merasa bahwa ibuku itu cintanya sama aku, kasih sayangnya sama aku Utuh sama. gitu ya. Iya, sama betul. Oke. Ya, semoga Dian SP Kejawab ya. jawab. Ada lagi. Oh, masih ada lagi, Bun. Pertanyaan dari Farhan Dewe. Bagaimana cara menyikapi fenomena anak yang sudah menyatakan punya pacar padahal masih SD atau SMP, Bun? Nah, ini perlu di-clearkan dulu. Persepsi pacar menurut dia sama kita sama nggak? Oh iya. Jangan-jangan menurut dia pacar itu cuma ya aku cuma seneng gitu. Teman dekat gitu ya. Ternyata udah saling manggil ayah bunda soalnya. Nah, Iya. mungkin Mas Ibek TK mungkin udah naksir 5 cewek gitu. Iya, kan. benar-benar. Nah, terus diakuin itu pacarku 5. Padahal dia mungkin cuma karena kagum aja, oh temennya 5 cantik gitu kan. Iya. Nah, untuk itu ketika dia bilang, "Wah, aku punya pacar." Yang tips pertamanya nggak usah panik. Boleh panik cukup dalam hati. Paniknya dalam hati jangan ditunjukkan ke anaknya gitu. Iya. Ke anaknya itu, nah ke anaknya gitu. Oh iya, coba ceritain lagi gimana? Masa Pacarmu sih ya, rumahnya cantik ya, mana? cantik ya. Sini tak labrak gitu ya. Tapi coba gini ya, coba kalau reaksinya gini, apa? Kamu masih kecil kok pacaran sih? Kira-kira dia terus gimana? Jadi nggak cerita Dia langsung, deh. Iya, betul. Iya, Dia langsung benar. diem, dia tutup mulut. Akhirnya orang tua kehilangan kesempatan untuk gali lebih dalam. Sebenarnya yang terjadi di diri anak ini apa? Akhirnya dia mengenal kata backstreet. Iya. Wah, Yes. bener. Gitu. Anda kayaknya curhat terus ya. Dari segmen 1 ini segmen 2 masih Dulu curhat ngalamin kayaknya. soalnya, iya. Sama istri. Istri soalnya bapaknya Backstreet. kepala KUA, jadi nggak gitu. bisa backstreet. Langsung dinikahin. Oke, Bunda, Ya. terima kasih banget. Masih Bang puas? Cukup bisa udah, ya? udah. Jadi ilmu baru buat sekolah Iya, barunya iya, ya. Siap. Oke, Bunda terima kasih banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bun. Ditelepon lagi sama dokter Bilang ya. Iya. Jangan bosan ya, Bun. Makasih banyak. Tipsy salam buat Mbak Galuh. Iya. Oke. Iya, Mbak Galuh bareng sama Bunda Wening ya. Iya. Bunda ntar ngajak. Salam semua yang ada di resto ini enggak? Oh, jangan. Salam juga, salam. Kalau bisa Bun, ajakin owner restonya treatment di DRYD ya Bun. Siap. Iya. Bunda, dadah, makasih Bun. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku sih sudah terpuaskan sama jawaban Bunda-Bunda Wening sih. Oh gitu, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nanti aku akan praktekkan pengajaran pendidikan sama murid-muridku. Oke. Kan kamu dari tadi belum nanya murid-murid apa. Ya, enggak kan sekolah internasional katanya. Ya, internasional tapi kan anak-anak PAUD. Tetap ya, anak Pak. Semoga lo Ya. habis ini bikin sekolah bener. Oke. Anak tawurannya bisa lo kelarin Mas Iben. Ya. Buka cabang lagi sekolahnya. Siap, ya kan? Habis ini kita kan ketemu lagi ya Healthy Friends. Jangan Ya. kemana-mana. Habis ini masih ada yang lebih seru. Tetap di Dokter bilang senang-senang pasti sehat. Alright. Do 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 do. Do 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 yeah. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Berbagi manisnya secangkir teh hangat, menikmati canda dan tawa di sudut jalan, duduk dan santai, sekedar cerita bersama sahabat. Hatiku senang, hatiku nyaman. Du 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 ya. Du 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 du. Du
Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Oh oh, kali ini aku jatuh cinta, bukan pada orang tapi pada suasana dan kota. Kenangan indah dan manis yang selalu aku penuh riang. Hatiku nyaman, hatiku senang. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du, yeah. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Dan hatiku bertanya, kapan ke Jogja lagi, 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 kapan. Jogja menyimpan banyak cerita, kisahku, kisahmu, dan mereka. Dan hatiku bertanya, kapan ke Jogja lagi, 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 kapan. Du-du-du-du-du, yeah. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Chu-du-du-chu-chu-du. Chu-chu-du. Chu-du-du-chu-chu. Chu-du-du-chu-chu-du. Chu-chu-du. Chu-chu-du. Chu-chu-du-du-du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Duduk Kak. Selamat datang. Bagus rumahnya ya. Ini klinik baru aku. Klinik dokter. baru, Kak. Bagus ya suaranya. Berapa lama suaranya dianggurin nih? Harus jawab benar apa jawab bohong? Harus jawab benar. Aduh, jangankan Sebentar situ ya. ya. Mundur, Saya juga ya. MC-nya Mundur ya. Iya. Biasanya buat tutupin perut. Iya. Emang itu sudah disiapkan kan? Oh iya, Iya. saya tahu panggung kaki lu set. Oke. Hari ini kita Sudah. glitter-glitter. Eh. Kamu pasti tidak. Dia glitter. Oh ya, glitternya sombong. dicap. Sombong. Beda. Baru punya sekolahan Kak Riri. Asik. Baru punya sekolah loh dia. Sekolah internasional langsung tawuran. Oh. Sorry loh. Langsung tawuran dia punya sekolah. SDIT. Apa tuh? Apa itu? Sekolah Dasar Istauran. Oh, Pas-pasin pokoknya. Mbak Riri apa kabar? kabar baik Mas Baik. Ibeng. Kapan Jadi ke Jogja sudah- lagi? Kapan? Udah di Jogja ya. Benar. Iya, iya. Lagu itu tuh lama banget aku nggak dengerin loh Kak. Tapi hari ini Iya. masih hafal. Perfect. Ais, gitu ya. Iya. Sebenarnya agak sedih-sedih gimana gitu loh nyanyian lagu itu karena kita kan situasi pandemi kayak gini otomatis banyak wisata yang Tutup. tutup nggak jalan gitu. Jogja itu kan kota turis ya, kota Benar, wisata ya. Jadi banyak sekali yang datang ke Jogja untuk menikmati ya apapun yang bisa Liburan, dinikmati ya. di Jogja gitu. Dan dengan keadaan kayak gini kan kita nggak bisa Nggak bisa datang ke Jogja, kita tanya aja gitu. kapan ke Jogja lagi gitu. Beneran, Tapi emang kerasa sambil banget lagu sedih tadi. gitu Sambil loh. sedih. Iya. Sedih di hati, sedih di dompet nggak sih Kak? Sedih banget kalau itu bercucuran air mata. Ya ampun. Dan Healthy Friends perlu kalian tahu ya, jadi biasanya penyanyi di saat meniti karirnya mengeluarkan single, beliau nih mengeluarkan menu-menu. Oh, itu yang Menu-menu berbeda makanannya dari banyak banget nih open PO-nya nih ceritanya. Jadi Tapi itu jadi namanya giat ya di berdamai dengan keadaannya nggak sih Kak? Betul. Sebaik-baiknya kita beradaptasi sih. Maksudnya manusia itu kita makhluk hidup ya Dokter Yusri. Saya kuliah biologi jadi Oh iya, mengerti banget. iya, Iya, ada iya, teori iya. evolusi ya. kan? benar. Survival of the fittest gitu. Bagaimana cara kita survive ketika kita bisa fit mungkin gitu. Di kondisi yang tersebut. Betul, fit dalam arti sehat, fit dalam arti pas, cocok gitu kan. Cocok. Jadi aku pikir oke nyanyi Lagi off dulu lagi nih. off dulu gitu, tapi bagaimana caranya aku bisa survive di keadaan ini ya mungkin jualan makanan sih paling Iya, gampang betul. karena kita kan butuh makan. Betul. Dan Iya. semua yang dibikin Mbak Rini pasti enak. Ibarat batu dikasih apa namanya? Garam. Green tea juga jadinya cookies gitu kayak. Enak banget. Bikin sambal, bikin apa lagi kan? Makaroni. Iya, makaroni skuter. ya kan
kebetulan saya memang ada keturunan ini ya. Chef. Chef ya. Chef. Nama tengah ya chef tuh kayaknya nama. Iya, Ya kan Gina chef Riri- Oruntu iya benar. gitu ya. Riri Chef Shalalai. Kita ngomongin tema kita dong. Oh iya kan, kita kita lagi tema- kita tuh karena Mas Ibeng lagi Iya. ini banget, stres dengan sekolah baru Iya. yang tawuran dulu. Dan tema kita Tadi kan juga- karakter anak. Kayak kita udah sempat ngobrol sama Bunda Wening juga tadi. Tapi penasaran deh kalau Kariri gimana sih sama si cantik yang di rumah? Adrika sama Alea. Adrika dan Alia. Cewek semua ya? Cewek dua-duanya. Gimana tuh memparentingkan mereka dengan cara ala Chef Riri dan Chef Pras? Dan kalian kan hebat ya, bener-bener pasangan yang tanpa ini apa kan, ya? Neni kan? Tanpa Neni harta ya? Iya, Iya, iya. Memang tanpa apa? Memang Tanpa. emang nggak ada Emang dana tanpa bayarin. karena tidak bisa bayar. Ya, apapun alasannya ya kan. Neni tuh sekarang mahal Terus loh. gimana? Udah kayak gaji. Wow. Lo pikir kalau gue bisa bayar Neni, gue jualan sambal. Jadi Alea dan Adrika. Dulu cara spesialis ya, mendidiknya. caranya dulu deh buat Alia Adrika gimana sih di rumah? Di rumah, Apa yang paling terlihat berbeda dan itu di rutinitas selalu gitu? kalau kayak Adrika sih yang udah lebih ngerti ya, karena Ya. dia udah umur mau 4 tahun. Aku mulai ngajarin dia konsekuensi dan resiko. Oke. Jadi misalnya gini, dia nggak mau beresin mainan, paling gampang karena paling stres banget itu masalah mainan, mainan benar, gitu, nggak mau benar, beresin mainan. Adrika ayo beresin mainannya, nggak mau gitu. Oh kalau nggak mau beresin mainannya Ibun beresin dan nanti Ibun kasih ke orang yang bisa menghargai mainannya, bisa merawat mainannya. Jadi dia paham bahwa ketika dia nggak mau take care of her toys, nggak mau take care yang menjadi barang miliknya dia punya resiko kehilangan itu Ya. gitu. It's called ngopeni ya. Ngopeni, Yes, yes, yes. It's right. Ngopeni ngeresiing. It's calling apa nih yang ngasih for the Yes, staff-staff. yes. Akhirnya dia tahu resiko itu daripada dikasih orang, ya wis. Gitu. Sebenarnya bukan masalah daripada dikasih orangnya sih, tapi Lebih kepada dia menghargai apa yang dia punya iya, kali karena ya. mungkin bisa jadi barang ini yang berhak punya barang ini adalah mereka yang lebih bisa merawatnya gitu. Jadi poinnya lebih ke merawat apa yang dia punya. Akhirnya dia mau melakukan itu. Sedikit-sedikit mau, tapi memang aku nggak terlalu maksain juga ya. ya, karena memang mungkin masih usianya juga ya. Iya, Jadi tetap aja bapak ibunya juga yang beresin, walaupun dia juga ikut. Ikut ya. Nah kadang kalau dia nggak mau, ayo bareng sama Ibun sama Yaya beresin mainannya. Nah ketika ada usaha bersama itu, dia juga ngelihat bahwa orang tuanya membantu dia mau melakukan itu. Oke. Gitu. Nah kalau si yang baik tuh si Alia, kayaknya dia memang punya, mungkin lagi umurnya juga suka masukin barang ke ini, baru setahun kan, jadi dia memang lagi suka Kakaknya juga sorting. ngelihat kan, yang kakaknya main Gitu. juga Jadi ya. kalau kita pada beresin mainan dia juga ikut lempar-lempar, walaupun mungkin tempatnya salah, bukan yang gitu, Tempat tapi sampah, ada dimasukin tempat sampah. enggak. panci lagi masak sekotol tadi. Malah ada Kak, tapi Barbie. kan Adrika Alia kan dari kecil nggak pernah pakai tadi Neni ya. Gimana caranya Kak bagi waktunya sama nyanyi? Kan Mas Pras juga akhirnya kan ngatur jadwalnya Kariri Ngurusin juga. anak, ngurusin Gimana suami, tuh? ngurusin Teamwork sih. apa lebih prioritas ngurusin orderan? Gimana Kak ribet-ribetnya tuh? Strateginya untuk nanti bisa semua jalan tuh. Komunikasi sih yang penting. Maksudnya aku sama suamiku membahas ini gitu. Karena kami kerja di bidang yang sama. Aku nyanyi, dia yang manage gitu. Jadi ketika aku on stage, otomatis Mas Pras yang akan handle anak-anak. Nah, ketika Mas Pras lagi kerja di belakang layar, ngobrol sama klien dan lain-lain, aku yang handle anak. Jadi poinnya teamwork dan komunikasi. Besok jadwalku ini. Oke, aku ini. Berarti jam segini anak-anak sama aku, nanti abis itu kita gantian ya gitu. Beruntungnya karena kami punya style kerja, lingkungan kerja yang sama, jadi bisa bareng-bareng gitu. Nah, mengenalkan anak-anak ke dunianya Mbak Riri ini gimana? Karena akhirnya kan nanti akan ketemu juga anak-anak sepermainannya gitu. Kemudian ya pasti perlu antisipasi biar tidak terjadi pelecehan, bullying gitu-gitu. Ngasih taunya dari awal gimana? Mungkin pertama numbuhin percaya diri ya. Kalau anak ini berharga, anak ini
unik, setiap orang berbeda dan kita harus menghargai perbedaan itu. Orang tuamu misalnya bekerja di musik, nanti kamu akan ketemu sama orang tua anak yang orang tuanya kerja di bank. Ada lagi beda, terus warna kulit, kemudian rambut, itu sih kami kenalkan memang dari kecil ya? Dari kecil gitu, bahwa setiap orang berbeda-beda, cantik dan ganteng apa adanya. Udah memang dari kecil sih aku, karena Ditanemin ya biar Iya, nggak gampang ngebully benar. orang juga. dia pede dan juga dia nggak rasis, karena zaman sekarang kita serem banget sama yang masalah rasis gitu kan. Jadi ya itu sih, satu numbuhin dia pede supaya ketika, karena gini, aku lihat anak-anak yang dibully adalah anak-anak yang memang nggak pede gitu loh, yang memang dia selalu sendiri, dia selalu ngerasa ada yang, nah ketika si predator bulliers ini ngelihat bahwa ada anak-anak beda, yang celah, lemah, yang lemah. celah gitu, dia akan serang terus gitu. Nah gimana caranya anak itu kita tumbuhin rasa percaya diri dari rumah. Dari rumah. Teoriku sebagai orang tua sih kayak gitu ya, yang dari yang aku baca-baca. Iya. Kak, tapi kan gini, misal nih Adrika udah oke banget nih di rumah dengan Mas Pras dan juga Kak Riri. Gimana akhirnya, tapi kan kita nggak bisa kontrol lingkungan luar ya. Betul, Maksudnya betul. pasti Adrika punya teman-teman sekolah, teman mainnya yang ternyata tuh nggak punya habit baik seperti di Iya, rumahnya Kak iya, Riri. betul. Gimana Kak Riri untuk mempreventif biar si Adrika nggak ketularan gitu? Tapi kan dia tetap harus sosialisasi, dia tetap harus bermain. Ngobrol mungkin ya, paling gampang. Cerita tadi main sama Iya, siapa? main sama siapa, main Oke. apa. Nah kemudian ketika dia cerita ada hal-hal yang menurut aku wah ini harus diwaspadai, akan aku gali lagi, aku pikirkan. Tapi ini baru rencana ya, karena Adrika belum nyampe di usia di mana dia Iya, sering betul, itu. betul. Interaksi dengan Gitu. Mungkin nanti pada harinya kasusnya akan beda lagi dan aku akan Harus lebih gimana cara, aku pikir kita sebagai orang tua juga selalu berkembang sih ya. Iya, benar. Dan tergantung kasusnya anaknya, ya rajin-rajin baca, rajin-rajin Betul. ngobrol mungkin sama orang tua yang lain, sama Makanya kayak tadi Bunda bilang juga komunikasi kan, akhirnya Iya. bonding, bangun komunikasi Iya, sama iya. anak. Yang penting buat anak dia deket percaya. dan dia mau cerita sih sama kita. Iya, poinnya Kalau di bangun situ. special time kayak Bunda tadi, kayak apa model yang dilakukan sama kalian di rumah? Adrika itu suka main Play-Doh. Oke. Jadi dia sering banget ngajakin main Play-Doh. Nah ketika aku udah selesai urusan dapur dan lain-lain, pasti nemenin dia sih, nemenin Terus terus. kalau nyanyi lagi rame juga pasti habis itu Kita suka menghayal, wow ini bikin cupcake, iya Adrika masak kue kayak ibun gitu. Nanti kan dijarin halu ya dari kecil ya, tapi untuk halunya in a itu good way, in a good way halunya. Iya, itu Lah membangun ini halunya kreativitas. Wah, Play-Doh-nya bagus banget ya, warnanya udah nyampur. Iya akhirnya gitu, pusing sih tapi ya udah. Oke. Mbak Riri, Mbak Dokter, aku punya betul. game seperti biasa. Oke. Kita masuk ke games mitos atau fakta. Terlalu semangat. Sampai jatuh. Bisa di double tip aja nggak? Rumah baru butuh penyesuaian. Oh, iya, Ini kan klik banget. Jadi Mbak Riri tinggal jawab ini mitos atau fakta dari pernyataan yang aku baca. Oke, apa tuh? Anak bungsu itu biasanya dimanja. Itu mitos atau fakta? Mitos ya? Mitos. Mitos. Karena belum tentu dia sekarang jadi anak bungsu, bisa aja ada adik lagi ya. Belum tahu ya Alia ya. Bisa mitos, bisa fakta. Tapi bisa fakta juga loh. Aku anak sulung, aku punya adik gitu. Tapi adikku Iya. kayaknya lebih dimanja sih. Kayaknya fakta ya. Maksudnya aku pengen mengakui bahwa Nah, itu mitos, tapi gini aja kayaknya itu deh. fakta. Gimana dong? Gini aja, Mas Pras, kira-kira masih ada rencana nambah nggak? Aku Mas udah nggak Pras, bisa oh ngomong. iya. Kue gelem apa meteng? Aku udah nggak bisa ngomong. Berarti bisa fakta, Sebenarnya bisa mitos. kalau yang teori yang aku baca, kan aku anaknya baca banget ya kan. Oke. Bisa fakta, benar kayak tadi Kak Riri. Maksudnya itu kan kembali kepada bagaimana caranya orang tua ke anaknya kan. Bisa aja anak pertama yang dimanja atau semua dimanja atau semua dibikin mandiri. Jadi kita nggak bisa ada part yang anak terakhir pasti lebih manja, nggak juga. Ya, Beda keluarga, beda cerita, beda penanganan lah gitu. benar. Oke. Kita masuk ke mitos atau fakta kedua. Apa tuh? Olahraga membentuk karakter positif. Itu mitos atau fakta, Mbak Riri? Mungkin fakta. Olahraga membentuk karakter, positif. ya. Mitos atau fakta, Dok? Fakta.
Kenapa? Dokter, kalau nggak bener-bener takutnya cuma kayak menang kalah jadi kompetitif. Tapi kalau olahraga itu diterusin dikasih nilai-nilai yang baik, ya itu bisa beneran jadi karakter yang bagus. Karena dia optimis, dia Sportivitas menghargai ya. sportivitas. Jadi ya itu bagus banget juga buat yang punya anak-anak yang suka olahraga harus disupport banget. Karena dia jadi tahu proses juga supaya menang Buat ya ada menang mesti belajar. lewatin Ya, apa. benar. Bisa nyanyi sebagus itu latihannya kayak apa? Mas Ibeng olahraganya apa? Loh jelas lah rebahan. Saya taekwondo. Taekwondo ya. Luar biasa. Mungkin mau dipraktekkan. Jangan. Gue bagian tadi yoga gitu agak zen. Oh taekwondo ya. Kalah lu. Bye-bye sama Mbak Riri. Lu order sambal, bayarnya telat. Sik. Kadrika malah diajarin nyanyi udah mulai diajarin. Nyanyi nggak diajarin sih, tapi aku Udah sama Mas diajak. Pras kan, Mas Pras terutama yang lebih sering dengerin musik malah daripada aku. Oh, oke. Karena aku lebih sering nyanyi, dia dengerin aja. Dengerin aja. Otomatis ya. Melengkapi ya kalian ya. Oke Pantas deh. jodoh. Siap. Tepuk tangan deh buat Mbak Riri everyday. Belum selesai Belum ceritanya. selesai ceritanya masih Oh, gimana itu, sih? itu kan baru nyombongnya. Iya itu baru nyombongnya tadi. Jadi kita sering mendengar sesuatu, melihat, membaca, otomatis itu pasti bawah sadarnya jalan kan. Jadi anak-anak kalau mau dikenalin sama musik, rajin-rajinlah dengerin mereka musik. Ya betul itu tipsnya. Iya kan, bener kan Tips Dok ya? banget, tips banget. Jadi otomatis mereka akan belajar dengan sendirinya. Terstimulasi. Betul. Sama kayak mama papaku, kita nggak ada yang disuruh jadi dokter, tapi dari kecil yang mainin suntika, mainin tetes kol, ya Allah jadi Otomatis dokter ya. juga anak-anaknya. Pantesan anak-anakku diajakin nonton drakor banyak drama di rumah. Yuk, kita akhiri segmen hari ini. Segmen kali ini. Terima kasih Mbak Riri sudah Makasih ya. berkunjung. Kita terakhir kita nyanyi-nyanyi ya kak. Nanti kita nyanyi ya. Siap. Terima kasih Healthy Friend. Nanti kita lanjut lagi masih di Dokter Bilang senang-senang Pasti pasti sehat. Ya balik lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Healthy Friends, semoga tadi dari permasalahannya Mas Ibeng, terus ceritanya Kariri juga, dan juga Bunda Wening juga sampai udah ngasih teori-teori psikolog, semoga sih udah membantu banget buat parenting kita sehari-hari di rumah. Tapi kalau misalnya dari Healthy Friends masih mau ngobrol lebih lanjut sama Bunda Wening, ternyata Bunda Wening itu juga bisa konsultasi. Ada di bundawening.com dan juga Instagramnya Bunda juga nih di @bundawening. Jadi bisa spesial, bisa personal langsung, janjian sama Bunda Wening untuk ngobrol lebih lengkap tentang masalah yang lagi dialami oleh anak-anaknya di rumah. Terus ada juga ternyata buku-bukunya Bunda yang bisa dibeli nih. Ada buku yang pertama tuh Marah yang Bijak. Udah gitu buku yang keduanya ada di Bunda Sekolah Pertamaku. Itu juga bisa dibeli ya. Oke, sebentar. Kenapa? Ini lo ngeliatin kamu terus loh. Oh ya ampun. Ganggu ya dia ya. Kita ngobrol di depan. Mbak Riri silakan, kita ada di segmen terakhir ya. Kita mau nyanyi. Kangen-kangenan duet. Iya dong. Kapan sih kalian terakhir duet kapan? Duetnya udah lama, tapi ya. Kariri selalu ada di setiap proyekan musikku. Oh, siap. Seperti singleku yang terakhir, judulnya Ku Nanti, itu sebenarnya harusnya rilisnya masih lama. Mendadak rilis karena jadi sebenarnya semua proyek musik gue yang kompor. Kasih kesimpulan dulu, kasih pesan Lu juga. dong kesimpulannya. Tadi dapat apa aja Oke. dari yang kita? Kesimpulan bahwa kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua ya, harus memulai pendidikan karakter anak dari keluarga. Mulai dari membangun kehangatan dan membangun bonding dengan anak itu yang paling utama dulu ya. Baru kemudian bisa dikomunikasikan dengan gurunya, dengan lingkungannya, ya kan. Protektif boleh, tapi kemudian bisa didiskusikan dengan anak, bisa tetap anaknya diajak ngobrol, diskusi, tidak dengan ancaman-ancaman, ya kan, tapi diajak bisa tahu gitu bahwa apa yang dia lakukan itu bisa dihargai seperti itu. Oke? Keren. Pantas lo pakai jas hari ini. Oke.
Terima kasih ya LD Friends ya. Jangan lupa untuk terus like, comment, dan subscribe biar kita bisa terus-terusan bikin episode-episode yang lebih menarik lagi. Yang mau kasih pesan biasanya kamu tuh loh. Iya bentar dulu kan aku mau suruh Bill komen. Oh, iya. Yang mau ngasih ide buat ngundang siapa atau tema sesuatu yang mesti dibahas bisa langsung di komen aja karena jangan lupa untuk selalu apa coba? Jangan bosan. Pinter lu. Jangan bosan hidup sehat karena sehat itu menyenangkan dan senang itu menyehatkan. Udah terus pamit. Ibeng pamit. Mandiri juga Bang. Terima kasih. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Inikah namanya insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu, aku malu, aku malu, aku malu. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Kau katakan kau sayang padaku, oh kekasihku. Masih banyak lagi rayuanmu. Inikah oh namanya insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Everybody say aku malu, 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 aku malu. Masih Beng malu nggak? Aku malu.